Sudah punya pacar belum? Kata-kata, ayo kakak, sayangku, saya mencintaku, ada nggak? Itu emang harus ada. Emang harus ada. Iya. Tapi itu merasa nggak sih ke yang nontonnya, merasa sayang nggak? Masih di segmen podcast Tanya Pegawai kali ini bersama Teteh Putri ya. Bisa dikenalin dulu nama mungkin? Boleh, nama Dikit aja jangan Ella. bilang. Nah, kamu biasanya main di platform apa aja dan udah berapa lama jadi streamer ya MH? Baru 1 bulan sih. Terus juga kalau misalnya apa tadi tuh? Nge-live biasanya di platform mana aja? Tergantung Kenapa tuh? Tergantung sih-nya. Tergantung sih. Iya. Beda-beda. Kalau si pagi gimana? Tadi Di platform apa? Di Shopee. di dua-duanya Shopee sama TikTok. Kalau malam berarti beda. Oh sama. Sama. Yang bedanya Tapi beda-beda akun. Kita kan punya akun banyak banget ya. Iya. Jadi beda-beda akun kedua. Oke, gimana awalnya kamu bisa terjun jadi host live? Bukan host live. Ya benar sih disebutnya host live TikTok ya. Emang udah hobi ngomong atau kejebak karena disuruh bos? Mulai sih emang awalnya kan cuma nyari pengalaman aja ya. Terus juga aku sih grup Orang yang tahu buat aslinya. Makanya kayak pas awal-awal aku jadi host tuh susah banget beradaptasi. Karena kan harus banget banyak ngomong ya sama customer. Tapi emang dasarnya itu suka ya aja. Iya. Kayak gitu aja sih. Gitu aja. Bisa ceritain gimana suasana live streaming produk YNH itu? Lebih rame atau lebih capek? Rame sih soalnya customer juga bisa ajak ngobrol gitu. Jadi nyambung aku sama customer itu nggak cuma yang aku aja terus ngomong gitu. Seru. Ini seru ya. Pas lagi live, kamu fokus ke promosi produk, hiburan atau interaksi sama penonton? Yang pastinya ke promosi produk dulu sih ya. Terus nanti kita harus berinteraksi juga sama penonton. Jadi penonton itu nggak boring juga nonton gitarnya gitu. Pernah gak ngalamin live yang penontonnya sepi banget? Gimana cara kamu tetap semangat? Gimana ya dari mikirnya tuh kayak aku mulai ini buat apa, jadi kayak ya udahlah kalau misalnya mau sepi atau ramai juga sama aja gitu, ya udah aku sepi produk. Atau aku kadang itu kalau misalnya sepi banget penonton suka baca komen itu. Gimana tuh? Jadi kayak misalnya aku bilang kayak kan supir kelas 1, terus kayak sebenarnya komen tuh nggak ada gitu. Oh, cuman ya ngobrol sendiri lah. Iya. Gak apa-apa. Bagus juga sih itu. Memancing penonton juga sebenarnya. Gitu. Teh Putri ngerasa gak sih di kalangan karyawan-karyawan di RH Teh Putri itu viral? Banyak yang ngomongin? Gak ya? Gak ngerasa? Nah, saya tuh punya teman cowok lah. Dia tuh suka nonton live Teteh. Teman Teteh aja, nggak tahu. Nah, gimana reaksi Teh Putri ya? Dengan adanya orang-orang yang ngelihat Teh Putri di karyawan, tapi ya ngerasa ini nggak apa ya namanya tuh, ada takut kan, ngerasa takut serem Pasti ada sih takutnya. kok suka nonton live aku sih dia. Bener, aku pasti adanya. Apalagi kalau misalnya orang-orang tuh udah tahu aku gitu. Jadi kalau misalnya aku kemana-mana itu pasti ada aja orang yang kenal aku. Aku nggak suka kayak gitu. Aku nggak suka, jadi nggak kenal aja ya. Iya. Sebaliknya, pernah nggak live-nya ramai banget sampai bingung jawab chatnya? Pernah. Timbul ramai sih Pak. Iya, malam ramai. Alhamdulillah ramai gitu ya. Tapi aku paling pasti matiin dulu customer yang mau tanya-tanya tase gitu. Yang lainnya akan skip dulu kayak gitu sih. Pernah sampai ini nggak tenggorokan kering? Sering. Tapi suka minum ya di selang-selang waktu supaya suara terjaga ya, jangan sampai tenggorokan kering. Ada trik khusus nggak biar penonton tertarik dan akhirnya beli produk yang kamu promosiin? Trik khususnya sih kalau misalnya mereka tanya-tanya sosial pribadi. Jadi sebelum aku kasih ya udah mereka itu tuh COP dulu. Dari COP aku kasih akun yang lain deh. Ada ayat ya. Kayak gitu sih. Dan itu kebanyakan berhasil ya. Mereka coba dulu, baru Teteh. Aku kasih. Aku kasih beneran? Oh enggak. Kayak bagus.
Betul lah, bagus. Kalau boleh jujur, bagian paling susah dari jadi streamer itu apa sih? Paling dari bagian kayak ada customer yang kadang nggak sabaran gitu loh. Aku lagi jelasin customer yang sebelah sini, nah yang itu udah nggak sabaran yang sebelahnya. Paling itu aja sih. Sabarannya ya, bagi si customer. Cara Bagi waktu. membagi waktunya gimana tuh si customer yang gak sabaran tuh? Paling aku bilang dulu kalau misalnya yang sebelah sini itu customer duluan yang nanyain etalase. Baru setelah aku jelasin ke sini, nanti aku jelasin buat kakaknya. Paling gitu sih. Pernah gak ada kejadian lucu atau absurd pas lagi live? Misal ada komen aneh, sinyal lelet, salah ngomong produk atau salah ngomong produk. Sering. Sering. Ada komen anehnya apa tuh? Bisa di-spill? Komen anehnya tuh kayak misal dia nanyain yang di luar etalase, terus kayak misalkan etalasenya itu ada yang sampai 35 aja, dia nanyain dari lebih kayak gitu, terus dengan polosnya itu aku nyari aku setelah ke bawah sampai habis. Padahal nggak ada tuh. Kamu customer. Dia kayak gitu. Oke. Wah, ada ini pesan buat yang suka komen-komen yang aneh kayak gitu. Apa ya pesannya? Jadi banyak-banyakin. Jangan banyak-banyakin, terus juga kalian itu harus fokus sama produk yang ada di etalase guys. Karena kita profesional ya. Nah, gitu. Sinyal lelet pernah di sini? Tapi anak Mana aja udah sampai keluar lift. sering loh kalau kayak gitu. Oh sering. Berarti harus ini ya penambahan ngapain lagi MB-nya. Salah ngomong produk apa itu? Kayak mata. Nah, aku pernah ada customer yang minta sepilin etalase mata satu per pipe, malah aku sepilin etalase satu per dua. Tapi untung customernya juga seru gitu, jadi nggak sampai marah-marah gitu. Iya lah. Masa sih nggak mungkin lah marah sama teteh nggak mungkin. Kalau marah itu aneh itu coy. Nah ini kenapa lu tadi sampai berusukan gini? Apakah di komplain nggak sama penantang sama? Ini notanya udah gini terlalu cepi banget. Ya kan, soalnya kalau saya kadang ada customer yang minta sampai benar-benar ditolong ya begitu produknya, tapi kita itu harus pulang balik notanya kayak gitu. Kayak gitu aja sih paling. Oh, iya. Parah kali ya, sampai ke situ. Tapi belum ada lah yang sampai komplain tentang notanya mah. Nggak ada. Karena kan pasti setiap itu kita bilang ini cuma sampel aja. Iya. Gitu. Udah fix ya. Reaksi penonton TikTok itu kan macam-macam banget. Pernah nggak ada yang nyebelin tapi lucu? Oh ya balik lagi nih. Yang nyebelin tapi lucu. Aduh nih. Banyak. Oh banyak. Banyak banget kayak gitu sih banyak banget. Ada yang sampai keinget tuh sampai sekarang akang kira yang nyebelin tapi lucu. Tentang Pak nyebelin apa? Apa ya? Nggak ada. Apa ya? Oh ini saking banyaknya mungkin jadi Wah. kurang diingat ya guys. Nih, memang harus profesional, harus ke produknya langsung gitu, jangan jawaban aneh. Apa momen paling berkesan selama kamu jadi streamer di YNH? Ini sih kayak misalnya kayak ada customer yang masuk lagi ke sini kayak bilang kak desainnya sesuai, terus pelayanannya juga ramah, terus hasilnya juga baik gitulah, cara penyampaiannya itu bisa dipahami. Itu sih yang paling satu. Itu juga cepat ya banget. Iya, naikin mood banget sih kalau misalnya udah baca komen kayak gitu. Kalau yang bikin moodnya turun, yang kayak gimana? Yang kayak mood. Ada yang nanyain aku di atas seberapa. Jadi ada seberapa? Iya, kayak gitu. Wah, parah. Jangan kurangin. Awas kalian ya, hati-hati. Sudah punya pacar lu? Ini situ aja, oke. Jangan sih. Dia sudah punya pacar. Kasih tahu ya, ini langsung down. Dari pengalaman kamu, apa sih kunci biar live streaming bisa benar-benar bantu penjualan? Apakah dari tampang atau cara berbicara atau Cara penyampaian. sampai Cara penyampaian itu emang benar-benar ngaruh banget menurut aku gitu. Terus juga dari apa ya, dari cara kita ngali customer, dari cara kita berinteraksi sama customer itu benar-benar ngaruh banget. Karena pernah aku dapat komen kayak gini, kan cina aku pernah
di toko lain ya, pas di toko ini kaosnya itu kayak benar-benar jutek banget, terus nggak bisa yang bercanda. Terus kalau misalnya ditanya-tanya terkait produk yang ada di atas itu, kadang dia itu jawab secukupnya aja gitu loh. Secure. Misalkan kayak dia itu nanya 1/4, ya udah dia cuma nampilin aja gitu. Jadi nunggu si customernya nanya dulu, baru dia ngomong kayak gitu. Ngejawab yang secukupnya tadi ya produknya, nggak jangan terlalu mengarah ke yang lain ya, ke hal-hal lain. Tapi kita juga jangan terlalu fokus sama produk sih. Kayak Harus harus ada diselang-seling sama bercandanya gitu. suka ada ini dong kata-kata kata-kata ayo kakak sayangku saya mencintaku, ada nggak? Itu emang harus ada. Emang harus ada. Iya. Tapi itu ngerasa nggak sih ke yang nontonnya ngerasa sayang nggak? Oke, seberapa penting kerjasama tim marketing dan admin waktu live berlangsung? Penting banget itu. Karena Karena ada customer yang malah komplain ke sini kayak kak, kok ini balasnya lama ya, terus kayak gini, terus padahal aku lagi butuh cepet banget nih gitu. Jadi housewife marketing sama admin itu emang harus benar-benar bisa apa ya namanya, kerjasama yang sebaik-baiknya gitu loh. Soalnya aku juga bingung kan, aku nggak megang chat customer ya, jadi nggak tahu. kayak semua mau pesannya yang dapat play, sedangkan Teh Putri meneranginya yang single play. Nah iya gitu, kayak misalkan kak bisa nggak sih kayak misalnya desainnya itu kayak gini. Terus aku bingung kan, kalau misalnya baru ada pertanyaannya keluar kayak gitu, terus aku suruh chat ke mimin kita, terus si customer itu balik lagi, kak kok miminnya balasnya chatnya lama ya gitu. Terus aku coba hubungi ke mimin kita, lama. Mungkin karena banyak banget ya chatnya yang masuk. Ada perubahan besar nggak sejak YNH mulai jualan lewat live TikTok? Harusnya sih ini nanyanya ke yang lama ya, tapi menurut Teh Putri sebagai yang berapa bulan? Satu bulan. Oke, berarti bisa melihat. Ada perubahan nggak sejak Teh Putri berada di sini? Dari segi data mungkin? Ada sih. Dari jualan ya? Penjualan. Kadang ya namanya juga usaha kan lah yang masih ada Sudah. turunnya gitu. Tapi alhamdulillah masih naik selalu. Apa saran kamu buat orang yang baru mau mulai jadi live streamer buat jualan online? Saran jadi live streamer. Jangan malu ini sih, jangan malu apa ya, jangan takut salah juga. Itu yang paling penting sih, jangan takut salah. Jadi kalau misalnya ya udah ngobrol aja gitu. Jadi Kayak gitu aja. Ya sih ke teman-teman yang mau jadi streamer online nanti gitu aja. jangan takut salah. Takut salah. Kalau misalnya masih ada yang belum ngerti atau kayak gimana sih caranya, ya udah tanyain aja. Tapi Teh Putri sangat apa ya, nyaman gitu ya berada di posisi ini sebagai live streamer. Tentu saja. Selalu Enggak banget. semalam. Hah? Enggak semalam. Gak selagi enggak sih malam. Kenapa tuh sih malam? Anomali. Hah? Banyak anomali lah. Anomali? Oh iya. Aku nggak sih. Saya juga bukan pernah ngeliat di kamu ya pas malam. Emang banyaknya sih iya sih kayak kue boy gitu ya orang-orang. Ya. Pengen saya tuh komen cuman kesel banget gitu kasihan. Ya udahlah. Mau gimana lagi ya, kita kerja di sini gitu. Oke, kalau bisa kasih pesan ke penonton yang sering nonton live Teh Putri yang tapi belum pernah check out nih, kamu mau bilang apa? Jadi cuman ya gitu, gombal-gombal aja. Jangan lah guys, jangan kayak gitu. Tapi check out kagak? Jangan guys, kalian harus fokus sama produk yang ada di etalase. Kalau misalnya nggak mau jauh keluar lah, sana keluar. Jangan gini. Ya, apalagi komen di luar etalase. Gitu jangan. Tapi ada yang pernah sampai multip sih ke nomor HP Teh Putri beneran gitu. Jadi dia tuh bisa tahu Alhamdulillah. mana aja masih aman ya, data pribadi masih aman gitu. Jadi juga saya nanti mau tanya-tanya yang sebelah, cuman sekarang punya yang Teh Putri aja ya. Soalnya lagi ditunggu-tunggu nih sama pemirsa di rumah sama karyawannya juga. Gak ada pesan lainnya Teh Putri? Ya nanti ini juga mau live lanjut lagi ya teman-teman. Terima kasih tonton podcast saya yang lain. Coba komen apa ya, pertanyaan apa yang mau ditanyain ke Teh Putri ya.
Terus kalau mau segmen ini berlanjut, mau nanya Teh Putri lagi, tontonannya saya target sampai 100, nah, atau 50 like. Nanti saya ngobrol lagi sama Teh Putri berkenaan dengan nomor WA ya. Ada kayak gitu. Jangan guys. Tenang, nggak akan mencapai target kok. Ini video podcast paling mentok 70-an penonton. Ini saya target sampai 200 lah, 200 penonton, like 50 like. Nanti saya lanjut lagi. Kalau mau sih, kalau nggak mah nggak apa-apa. Nah, buat kalian yang mau cetak-cetak nota bisa banget di kami yang Hydrografika. Bisa lewat link ID, TikTok, Shopee, e-commerce bebas. Mau di nomor di bawah ini juga bebas, bisa banget. Udah free design, free logo, dan tentunya berkualitas. Satu hari pengiriman Tasik, Garut, Ciamis, langsung satu hari. Oke lah, terima kasih Teh Putri. Sampai jumpa di segmen podcast berikutnya. Bye bye, signing out.